Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Triani Hastuti Hatta, biasa dipanggil Dr. Tuti dari Departemen Histologi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Video ini membahas tentang nukleus atau inti sel dalam sitologi. Setelah menonton video pembelajaran ini, diharapkan agar mahasiswa dapat memahami dan dapat menjelaskan tentang karakteristik komponen nukleus, yaitu membran nukleus, kromatin, dan nukleolus atau anak inti. Sebagian besar sel manusia mengandung nukleus kecuali eritrosit yang matang. Nukleus berisi informasi genetik, mesin untuk mereplikasi DNA, mensintesis dan memproses semua jenis RNA. Lokasi nukleus tergantung pada jenis sel, apakah dia berada di bagian apikal, tengah, atau basal sel. Dan bentuk nukleus juga tergantung pada jenis sel. Sebagai contoh, epitel selapis gepeng memiliki nukleus berbentuk gepeng dan lokasinya berada di bagian tengah sel. Atau epitel selapis kolumner memiliki nukleus dalam bentuk oval dan lokasinya berada di tengah atau di basal sel. Nukleus memiliki ukuran 1–3 mikrometer. Nukleus memiliki membran ganda dengan banyak pori-pori yang dapat dilewati molekul-molekul besar. Nukleus itu adalah suatu struktur yang bersifat basofilik karena nukleus mengandung kromatin. Ada 3 komponen nukleus, yaitu membran nukleus, kromatin, dan nukleolus atau nukleoli jika lebih dari 1 nukleolus. Nah, yang saya tunjuk sekarang ini adalah membran inti sel atau membran nukleus. Kemudian yang ini adalah kromatin. Kromatin bisa menyebar ataupun dia terkumpul pada satu tempat. Kemudian yang di tengah ini adalah anak inti sel atau nukleolus. Membran nukleus membentuk barier selektif permeabel antara nukleus dan sitoplasma. Membran nukleus memiliki 2 membran konsentris, yaitu membran luar dan membran dalam. Membran dalam nukleus merupakan jalinan protein filamen sedang. Filamen ini terorganisir membentuk lapisan yang disebut sebagai lamina nuklir atau nuklilamina, yang menstabilkan membran nukleus dan mengikat kromatin. Komponen utama dari nuklir lamina ini adalah lamins yang mengikat protein membran dan bergabung dengan kromatin pada sel yang tidak membelah. Membran dalam dan membran luar ini dipisahkan oleh suatu ruang perinuklir yang sempit dengan ukuran sekitar 30–50 nanometer atau dikenal sebagai perinuklear space. Ruang perinuklir dan membran luar nukleus ini melanjutkan diri dengan retikulum endoplasma kasar. Kemudian terdapat lubang yang menembus membran dalam dan luar yang memediasi transport aktif protein, ribonukleoprotein, dan RNA. Kemudian beberapa lubang ini akan membentuk suatu kompleks yang disebut sebagai nuklear pore kompleks yang mengandung 30–50 protein nukleoporin yang membentuk inti simetris yang terbentuk dari cincin dalam dan luar yang berfungsi untuk menstabilkan kelengkungan membran nukleus. Bisa dilihat dengan menggunakan mikroskopik elektron scanning. Ini adalah nuklear pore kompleks. Kemudian ini jalinan-jalinan yang dikenal sebagai nuklir lamina. Untuk lebih memahami tentang kromatin, mari kita lihat skematik mulai dari DNA hingga terbentuknya suatu kromosom. Nah, gambar paling atas ini adalah suatu DNA yang heliks ganda dengan ukuran 2 nanometer. Kemudian diikuti oleh gabungan DNA dengan histon untuk membentuk suatu filamen nukleosom dengan ukuran 11 nanometer. Jika kita lihat satu section ini akan kelihatan sebuah nukleosom yang memiliki kompleks inti oktometrik yang terdiri dari 4 jenis histon, yaitu H2A, H2B, H3, dan H4. Di sekitar inti terdapat DNA sekitar 150 pasangan basa. Satu histon terletak di luar DNA yang dikenal sebagai histon H1 pada permukaan tiap nukleosom.
Kemudian nukleosom pada DNA ini berinteraksi untuk membentuk suatu serat dengan ukuran 30 nanometer yang lebih padat lagi. DNA pada serat tersebut akan membentuk berbagai untaian, beberapa diantaranya dalam bentuk eukromatin yang melibatkan transkripsi genetik. Kemudian heterokromatin tidak ditranskripsi dan tetap lebih padat. Kemudian terakhir, ini adalah kromosom metafase dengan kemasan DNA yang maksimum. Kromosom terdiri dari 2 kromatid, ini 1 kromatid, dan ini adalah 1 kromatid yang nanti akan disatukan pada bagian yang menyempit yang dikenal sebagai sentromer. Kromatin terdiri dari 2 tipe, yaitu heterokromatin dan eukromatin. Heterokromatin memiliki karakteristik kasar, material yang padat elektron jika tampak dengan mikroskopik elektron dan berupa gumpalan basofilik kuat jika dilihat dengan mikroskopik cahaya. Heterokromatin bisa tampak di pinggir-pinggir dari nukleus dan disebut sebagai marginal kromatin. Atau heterokromatin ini bisa berada di sekitar dari nukleus dan bentuknya tidak teratur seperti ini yang dikenal sebagai karyosom. Atau heterokromatin juga bisa berada di dekat dengan inti sel yang dikenal sebagai nuclear association chromatin. Heterokromatin lebih banyak pada sel yang kurang beraktivitas dalam sintesis, seperti pada limfosit yang bersirkulasi, spermatosit, dan sel plasma. Kemudian eukromatin. Eukromatin adalah bahan granular halus yang tersebar dan merupakan area basofilik lemak jika dilihat dengan mikroskopi cahaya. Eukromatin ini dominan dalam sel yang aktif seperti neuron besar dan sel-sel hati. Dilihat dengan gambar yang seperti ini, tersebar dan halus. Pada sel yang membelah, kromatin berkondensasi atau memadat dan tersusun sebagai beberapa struktur yang disebut sebagai kromosom. Setiap kromosom dibentuk oleh 2 kromatid yang bergabung bersama pada titik yang disebut sebagai sentromer. Kita telah lihat sebelumnya. Dengan pengecualian pada gamet, yaitu pada sel telur dan sel spermatosit, sel manusia mengandung 46 kromosom yang disebut sebagai diploid, sebagai sepasang 23 pasangan homolog. Kromosom ini terdiri dari 22 pasang kromosom identik yang dikenal sebagai autosom. Satu pasang adalah kromosom seks yang merupakan pasangan kromosom ke-23 yang ditunjuk oleh X dan Y. Seperti yang tampak pada gambar, mulai dari 1, 2, 3 hingga ke-22 itu adalah kromosom dalam bentuk autosom. Sedangkan yang X dan Y ini adalah kromosom ke-23 yang merupakan kromosom seks. Inilah yang nanti akan menentukan apakah seseorang itu perempuan atau laki-laki. Di mana pada kotak putih ini menunjukkan pasangan kromosom XX dari wanita, sedangkan kalau yang XY ini adalah laki-laki. Kita bisa lihat di kotak yang warna merah ini menunjukkan kelainan kromosom. Kita bisa lihat ada perubahan dari kromosom yang normal ke kromosom yang normal pada kromosom 14 dan begitu juga pada kromosom yang 8. Sekarang kita lanjut ke nukleolus atau anak inti sel. Nukleolus adalah massa padat di tengah-tengah nukleus. Nukleus dapat ditemukan satu atau lebih dalam satu nukleus. Dikatakan nukleolus jika hanya satu anak inti, sedangkan dikatakan sebagai nukleoli jika terdapat lebih dari satu anak inti sel. Nukleolus terlihat jelas pada interfase. Nukleolus merupakan bagian nukleus yang aktif dalam transkripsi gen RNA, merupakan tempat utama produksi ribosom dan tempat berkumpulnya ribosom sebelum disalurkan ke retikulum endoplasma hingga keluar sel. Ada 3 morfologi berdasarkan tempatnya, yaitu yang pertama adalah fibrillar center,
mengandung untaian DNA berisi gen rRNA, RNA polimerase, dan faktor transkripsi. Yang kedua itu adalah fibrillar material atau pars fibrosa, mengandung gen ribosom yang secara aktif mengalami transkripsi dan mengandung banyak rRNA. Dan terakhir adalah granular material atau pars granulosa yang mengandung partikel pre-ribosomal yang sangat padat. Jadi telah dibahas struktur pembentuk nukleus dan karakteristiknya, yaitu struktur dari membran nukleus, kemudian kromatin, dan nukleolus. Semoga pengetahuan ini akan memberikan manfaat bagi kita semua. Berikut ini adalah referensi yang membahas tentang materi di video ini. Silakan dipelajari. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe dan like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.